Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Purnamawati, Kepala Satuan PAUD KB Matahari yang ada di Kampung Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini, saya memberanikan diri untuk berbagi praktik baik dalam ajang apresiasi GTK 2025 dengan pilihan kategori penghargaan yaitu Kepala Satuan PAUD dan konten karya penguatan literasi dan numerasi. Berikut penguatan literasi dan numerasi yang telah kami lakukan di KB Matahari. Kita saksikan tayangannya. Udah ngajar di kelas loh Bun, anak-anak udah tak gambarin, udah tak ajar nyanyi, udah tak ajar ngitung. Setelahnya masih aja mereka tuh nggak ngerti gimana ya Bun. Oh, mungkin mereka itu bosan Bun. Coba deh jangan belajar di dalam kelas terus. Sesekali kita itu belajar peran di luar, misalnya kita implementasikan penindasan dari kebaikan kemarin. Iya. Misalnya kita bermain peran, terus nanti kita buat jajak mereka praktek, bikin jus. Dia masuk tuh ke dalam. Dia berenang. Sekali kepalanya dia juga minum air dari danau itu. Sekali lagi. Teman-teman bisa minum sekali lagi. Yuk. Gimana rasanya? Segar. Tenggorokannya tadinya kering, tadinya haus, jadi segar kembali. Nah, Menangis itu kenapa rusa menangis? Nah, sudah menemukan rusa menangis di dalam hutan. Lalu Buddha bertanya, kenapa kamu menangis? Kata rusa, anakku dimakan harimau. Anaknya dimakan harimau. Lalu rusa meminta tolong kepada kuda untuk melawan harimau. Kuda menjawab, kenapa harus saya? Lalu kuda mengumpulkan semua teman-temannya yang ada di hutan. Siapa saja teman-temannya? Ada gajah, monyet, berapa? Lalu ada apa lagi? Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dapat kita lihat bersama, ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan literasi dan numerasi yang dikemas melalui permainan yang menarik dan bermakna sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami konsep-konsep numerasi dan literasi. Bunda-bunda KB Matahari sedang berdiskusi tentang pengalaman pembelajaran literasi dan numerasi yang diintegrasikan dengan pendekatan deep learning. Sebagai contoh, ketika membahas literasi, pendidik mengaitkannya dengan kegiatan membaca cerita bergambar yang di dalamnya terdapat unsur numerasi, seperti menghitung jumlah tokoh atau mengidentifikasi bentuk dan pola. Dari situ muncul pemahaman bahwa ketika membaca dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan matematis. ajak anak itu keluar. Mereka itu bermain sambil belajar. Mereka bermain dan belajar di luar kelas. Di halaman di depan kan kita memiliki papan penelitian dulu. Papan penelitian yang terbuat dari roda kendaraan. Nah, di sana kita selain menghitung jumlah papan penelitian itu, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan ukurannya. Yang ukuran besar, ukuran kecil seperti itu. Jadi kita juga mengenal konsep pengelompokan benda berdasar ukuran. Nah, jadi mereka sangat asik tuh karena kan di luar tuh mereka bisa melihat keindahan sekeliling sekolah kita, ada banyak pemandangan. Jadi mereka tidak bosan di dalam kelas. Jadi intinya belajar sambil bermain. Iya. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk bertanya, menalar, dan menemukan makna dari setiap aktivitas. Pendidik PAUD KB Matahari menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis deep learning akan lebih efektif bila guru berperan sebagai fasilitator yang mengajak anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Ada jamu, ada jeruk, pisang, alpukat. Ayo, siapa yang mau beli? Belinya berapa? Ada yang 10.000, 20, 50, 100.
Pada tayangan ini dapat kita saksikan bersama bahwa anak-anak sedang bermain peran. Jadi ini adalah pasar buah. Nah, di sini ada pedagang atau penjual buah, kemudian ada pembeli. Setelah mereka membeli, mereka menghitung jumlah barang-barang yang dibeli. Udah belanja ya? Sudah. Belanjanya pakai uang ya? Jadi barangnya ditukar pakai uang. Oke, sekarang Bunda mau tanya, Cinta beli apa tadi? Berapa yang dibeli jambunya? Coba tunjukin. Kita hitung satu-satu ya. Sah. Jadi jambu yang dibeli berapa, Cinta? 3. Sekarang Diva beli apa tadi? Jambu. Ada yang beli buah jeruk, ada yang beli buah pisang, dan ada juga yang beli buah jambu. Nah, dengan pengalaman nyata yang seperti ini, mereka lebih mudah memahami konsep-konsep dalam menghitung. Rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu dapur ceria. Nah, ini dapat kita lihat bersama. Sebelum anak-anak mempraktekkan, pendidik PAUD Matahari menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat jus. Nah, anak-anak memperhatikan dengan seksama dan selanjutnya anak-anak bermain peran. Nah, kembali lagi dengan pengalaman nyata yang mereka lakukan, mereka akan lebih mudah memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk berkomunikasi dan berpikir kritis. Selain itu, anak-anak juga dapat menerapkan konsep bilangan dengan takaran jumlah gula yang mereka gunakan untuk membuat segelas jus. Jadi gimana Bun, hasil implementasi setelah kita praktek di luar dengan kegiatan dengan anak-anak, dengan bertukar peran, dengan praktek langsung? Iya Bun, anak-anak tuh ternyata lebih antusias dan mudah memahami kalau pembelajaran itu dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan pengalaman nyata. Jadi anak nggak mudah bosan kan? Iya Bun. Jadi belajar itu asik kan, menyenangkan. Demikianlah tadi dokumentasi kegiatan literasi dan numerasi yang telah kami laksanakan di KB Matahari dan dikemas dengan kegiatan bermain yang menyenangkan dan pendekatan deep learning. Nah, itu semua terinspirasi dari pelatihan yang saya ikuti beberapa bulan lalu dan kemudian saya implementasikan di KB Matahari di tempat saya bertugas. Baik, demikianlah tadi rangkaian dokumentasi yang telah kami sajikan. Semoga praktik baik ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.